kan ada record service semua. Perusahaan ini perusahaan besar, record service-nya ada semua, mulai dari ban, servis berkalanya ada. Terus masalah tahun mobil kendaraan itu 2012, jadi masih sangatlah layak gitu. Jadi makanya kami bicara di sini kan misalkan dokumen, bukti-bukti, dan di JNE ada rekornya semua bahwa mobil itu terawat, mobil dirawat secara baik lah. Halo selamat sore pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Seperti biasa selama 30 menit ke depan, saya Libra Akila akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera hanya di Celeb On Cam. Tragedi kecelakaan di Jalan Tol Wiyoto Wiono Minggu pagi kemarin yang mengakibatkan tergulingnya sebuah mobil box hingga mengakibatkan sang supir Dede Sulaiman tewas dan kernet mobil box Mulyono mengalami luka-luka kini mulai menemukan jawabnya. Sempat dikabarkan hilang dan tak diketahui keberadaannya, kernet mobil box Mulyono rupanya tengah menjalani pengobatan di sebuah rumah sakit di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Mulyono yang mengalami luka di bagian kaki serta beberapa goresan di dahinya ini kemarin malam telah diizinkan meninggalkan rumah sakit setelah menjalani perawatan beberapa hari. Lantas, benarkah akibat kecelakaan maut itu Mulyono mengalami sedikit gangguan ingatan dan tak bisa mengingat secara jelas kronologis kecelakaan yang menimpanya? Siapa Pak? Saya udah nggak ingat sebenarnya. Udah nggak ingat. Tapi pada waktu ditabrak itu ingat nggak Pak kejadian mau nabrak sebelumnya gitu? Saya udah pingsan. Udah pingsan. Ya, udah nggak tahu apa-apa lah. Enggak, saya udah terlempar sih. Langsung pingsan ya Pak? Udah pingsan, udah itu aja yang saya ingat. Setelah itu saya udah Jam 5. Pada saat itu pas ngelayang itu kan saya juga panik, supir pun panik, ya udah. Terus saya pas kejadian itu saya udah nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu saya di jalan, ya kondisi dengan luntang, tapi saya udah nggak bisa apa-apa lagi. Saya pun udah nggak bisa melihat ke kiri kanan, saya hanya pandangan saya ke atas. Di situ saya cuma nanya ya istighfar aja di situ, karena badan saya semua ini nggak bisa bergerak, dadanya nyesek, mau ngomong pun nggak bisa. Akhirnya saya melambaikan tangan aja, ya sedapatnya. Keberadaan Mulyono di sebuah rumah sakit di Ciputat itu ternyata juga telah didengar oleh Hotman Paris Hutapea. Alhasil, ia pun langsung bergegas menyambangi rumah sakit tempat Mulyono dirawat. Tapi apa daya, Hotman tak bisa menemui Mulyono lantaran Mulyono telah terlanjur pulang. Lantas, benarkah jika Hotman memendam kecewa karena batal menemui Mulyono? Udah mau sampai kalau dia datang ke rumah ya udah. Siang makan deh. Oke, bos datang ya. Sip. Siang makan nanti. Kuasa turun kalau Bang, aja, Bang. Bang, ini udah pulang Bang. Gimana Bang? Slow sini mah kesini berapa Bang? Macet di seluruh tempat. Bapaknya lagi Bang, lewat. Ya, nggak apa-apa. Hah? Malah senang dia udah sehat. Langsung kemana Bang? Nggak tahu, tergantung. Bang, tapi keneknya mengaku Bang tidak pecah ban nih Bang. Bukan Bang. Bang. Dia, karena saya juga udah ada informasi, katanya kan Pak Hotman mau datang. Ya masa kan yang satu dia mau datang, yang keduanya kan juga saya ini udah harus keluar dari rumah sakit sebenarnya. Itu udah dari siang, dari jam 2 mungkin ya. Saya harus pulang. Ya ternyata ditunggu nggak datang, dan pihak rumah sakit pun
memaksakan saya harus keluar. Sebelum Mulyono diizinkan keluar oleh pihak rumah sakit, benarkah jika penyidik dari Polres Jakarta Utara telah terlebih dulu meminta keterangannya terkait kecelakaan yang telah ia alami? Mas, mohon maaf, kami bukan tidak mau memberikan keterangan terlalu, karena memang bukan kapasitas kami untuk memberikan keterangan ini. Mohon maaf semua, ya semua itu saya udah serahin ke lawyer saya. Jadi nanti silakan aja bertanya sama dia yang keterangannya yang tadi saya udah BAP semua sama Bapak kepolisian. Nah, tapi dalam Pemeriksaan ini BAP, saksi dari korban ya, Saudara Mulyono. Meski polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk Hotman Paris yang kebetulan ikut terseret dalam kecelakaan ini, kabarnya penyebab terjadinya kecelakaan itu masih teka-teki. Meskipun dugaan kuat adalah kecelakaan tunggal akibat pecah ban. Bahkan salah satu saksi mata bernama Sani yang pasca kecelakaan ikut mengevakuasi Hotman membenarkan jika kecelakaan itu terjadi akibat pecah ban sehingga membuat truk box yang dikendarai almarhum Dede oleng ke kanan. Melihat saksi mata waktu kejadian kecelakaan Hotman Paris Subsen Cipta. Ya, memang posisi mobil saya itu sekitar 20 meter. Itu dari mobil bus pariwisata yang di tengah. Itu jadi kejadiannya pertama truk dulu nih, truk JNE yang pecah ban. Dia oleng ke kanan, terus mungkin supir bus pariwisata ini spontan kali ya, spontan mencoba menghindar dari truk JNE ini, mencoba menghindar ke kanan. Dan pada saat dia menghindar ke kanan, itu memang Lamborghini lewat gitu. Jadi Lamborghini sudah berjalan di jalur yang benar gitu. Dia lewat di jalur yang kanan, tapi spontanitas dari menghindarnya mobil bus pariwisata ini tadi menghindar ke kanan dan ditabrak oleh Lamborghini. Jadi Lamborghini itu ditabrak oleh bus pariwisata. Jadi Lamborghini ini nggak ada hubungannya dengan truk JNE sama sekali. Jadi kejadian truk itu oleng juga itu di depan mata kepala saya. Truk itu oleng ke kanan, bus pariwisata menghindar ke kanan, Bang Hotman lewat. Gitu. Jadi kalau kalian tanya sama Bang Hotman kejadian seperti apa, dia nggak akan tahu. Karena posisi dia itu kan yang dihantam. Enggak, saya tuh udah pokoknya kejadian udah saya pingsan aja. apa Bapak ke dalam keadaan tidur pada saat itu? Pak, emang bener Pak itu oleng Pak, ucapannya betul nggak Bang? Nggak ucapan Bang? Seperti apa sih Pak? Pokoknya saat itu mobil oleng saya pingsan udah gitu. Itu kan ada record service semua. Perusahaan ini perusahaan besar. Record servisnya ada semua, mulai dari ban, servis berkalanya ada. Terus masalah tahun mobil kendaraan itu 2012, jadi masih sangatlah layak gitu. Jadi makanya kami bicara di sini kan misalkan dokumen, bukti-bukti. Dan di JNE ada rekodnya semua bahwa mobil itu mobil dirawat secara baik lah. Benarkah jika Syahrini telah memiliki pacar baru seorang pengusaha berkeluarga negaraan Singapura? Dan benarkah jika Syahrini tak mau ambil pusing di saat banyak orang yang membicarakan jargon jalan maju mundur cantik ala diri? Sejak Syahrini memposting foto-foto mesranya bersama seorang pria saat berlibur di Paris, Prancis beberapa waktu lalu, publik pun dibuat penasaran. Apakah Syahrini benar-benar telah memiliki pengganti bubu? Dan siapa sangka jika wanita yang kerap dipanggil princess ini pun mengakui jika pria yang telah menggandeng dan memeluk pinggangnya saat berada di kota romantis Paris adalah kekasih barunya yang telah menjadi pacarnya selama 6 bulan. Bahkan hubungan Syahrini dengan pria berusia 35 tahun yang konon asli warga negara Singapura ini sudah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing. Lantas benarkah jika Syahrini telah siap untuk melepas masa lajangnya dalam waktu dekat ini bersama kekasih barunya? Dan mengapa Syahrini masih menyembunyikan identitas sang kekasih? Iya, dia orang Singapura dan aku memang alhamdulillah sudah beberapa bulan ini, mudah-mudahan sampai seterusnya didoain aja ya. Kita kan harus menghormati dan menghargai pasangan kita. Dia tidak terbiasa dengan kamera.
Dia juga tidak siap kalau suatu saat diberondol kayak aku nih begini ya, puluhan kamera. Dia nggak mau, dia bilang aku tidak mau masuk ke dunia kamu, biarkan pekerjaan kamu dan pekerjaan kamu, beri aku ruang privacy untuk sama kamu. I wanna be a normal person, dia bilang gitu ya. Jadi aku harus menghormati. Jadi kalaupun hari-hari aku di sana aku posting sama pasanganku, kayaknya kan di luar pekerjaanku sebagai penyanyi perempuan biasa yang ingin memposting apapun yang aku mau hari itu. Jadi waktunya aku bersama pacarku aku posting. Dia tidak setuju kalau dia tampil mukanya, ya udah aku hormati buat belakang, gitu kan?